juga perlu kita ajarkan kepada anak-anak. Kenapa? Karena tujuannya adalah agar seorang anak ketika tampil atau mereka bereksistensi di masyarakat, mereka bisa menjadi generasi yang mampu berinteraksi sosial dengan baik, beradab, dan bijaksana. Nah, sekarang kita sebagai orang tuanya ini yang aktif, yang eksistensi di masyarakat, nanti ibu bapak kita sudah tua, sudah meninggal, anak kita yang tadinya kecil menjadi generasi kita yang aktif di masyarakat. Maka pendidikan sosial yaitu salah satu kewajiban kita sebagai orang tua mendidik anak dengan memberikan pendidikan sosial. Lalu yang terakhir adalah menjawab pendidikan seks. Seks di sini jangan langsung di ini kan ya, kalau kita artikan kan adalah jenis kelamin ya, laki-laki dan perempuan. Karena di kita masih tabu sekali membahas seks ya, tetapi sudah ada beberapa seminar atau seminar parenting ya, atau kajian yang menjelaskan bahwa pendidikan seks itu dari sejak dini sudah diberikan. Nah, saya bacakan dulu di sini. Yang dimaksud pendidikan seks di sini adalah memberikan informasi atau pendidikan berkaitan dengan seks dan pernikahan. Sehingga ketika anak masa usia balik, dia bisa mampu menjaga dan bersikap. Contoh hal terkecil Bapak Ibu. Dalam kebetulan saya juga mengajar tentang anak usia dini. Itu saya selalu menyampaikan kepada mahasiswa ketika kita mengajarkan seks atau jenis kelamin kepada anak-anak, entah laki-laki atau perempuan, itu real. Mohon maaf, saya dulu masih kecil, sering dibilang kalau kita, mohon maaf agak vulgar ya, ini vagina itu adalah dompet. Kalau laki-laki adalah burung. Itu dulu ketika saya masih kecil ya, atau mungkin di sini ibu bapak pernah seperti itu juga halnya yang sama seperti yang saya alami. Tetapi sekarang tidak bisa ibu bapak kita mengajarkan anak-anak, nak yang perempuan, kamu itu dompetnya dijaga ya nak. Kalau yang laki-laki burung jaga tidak bisa Pak, harus menggunakan istilah yang sesungguhnya. Karena apa? Karena jangan sampai anak-anak itu akan disorientasi, akan bingung. Bun, kata teman aku, ini aku namanya P. Tapi kok Bunda bilang ini burung, Bun? Nah, itu akhirnya dia bingung. Jadi jangan sampai anak mendengar dari teman atau lingkungannya. Karena dia akan menjadi bingung. Jadi kita mengajarkan sesuai apa yang mereka miliki. Kalau yang perempuan, kita ajarkan dengan istilah V ya. Kalau laki-laki dengan istilah P ya. Seperti itu. Jadi sesuai dengan yang mereka punya. Jangan yang perempuan dompet, yang laki-laki burung. Karena apa? Karena mereka akan menjadi bingung dan paling parahnya adalah mereka itu tahu dari orang lain atau orang yang nggak benar seperti itu. Nah, ketika kita memberikan pendidikan seks dari usia dini, ini dengan tujuan adalah mereka bisa menjaga diri. Apalagi sekarang ibu bapak ya banyak sekali kejahatan ya pada anak usia dini. Misalnya contohnya adalah pedofil yang penyuka anak-anak seperti itu ya. Itu Bu, saya kebetulan ikut komunitas ini ya apa namanya yang membahas tentang LGBT dan pedofil. Itu nauzubillah Bu ya, itu yang pelaku pedofil melihat anak-anak pakai kaos dalam aja itu mereka sudah terstimulus terstimulus hasrat mereka. Jadi jangan sampai sekarang kita punya anak-anak entah laki-laki atau perempuan, kalau mereka keluar rumah udah Bu pakaikan saja bajunya paling tidak tangan pendek, syukur-syukur sudah dibiasakan tangan panjang. Karena apa? Karena sekarang teknologi semakin maju, kejahatan pun juga semakin meningkat. Kejahatan bukan karena niat tapi karena kesempatan. Nah, selanjutnya pendidikan seks di sini kenapa kita ajarkan dari anak usia dini? Kalau yang laki-laki, anak laki-laki kita perlakukan layaknya sebagai anak laki-laki, kita beri pakaian, kita beri mainan, mobil-mobilan, pedang-pedangan, dan kita tekankan mereka bergaul
dengan anak laki-laki. Nah, begitu pula perempuan juga sama, kita pakaikan mereka pakaian, misalnya dress atau baju muslimah ya Ibu Bapak ya, sudah dibiasakan pakai kerudung, lalu diberikan mainan boneka, dan kita tekankan mereka bergaul dengan anak perempuan. Karena apa? Tadi sudah saya sampaikan, kejahatan salah satunya adalah LGBT, berawal dari keluarga yaitu pola asuh yang mereka dapatkan dari orang tua. Karena apa? Karena tadi posisinya laki-laki tapi diperlakukan seperti perempuan, anak-anak fitrahnya perempuan tapi diposisikan sebagai laki-laki. Oke, ini secara jadi dengan adanya materi ini saya kaitkan pada kitab Tarbiyatul Aulad. Di sini adalah dengan harapan saya dengan kita memberikan pendidikan yang tepat pada anak dan mengacu pada kitab kuning. Wah ini ya, mengacu pada kitab kuning ya Ibu Bapak, yaitu kitab Tarbiyatul Aulad. Insya Allah kita akan bisa berupaya berikhtiar menjadi orang tua yang bisa memberikan tauladan yang baik buat anak-anak. Nah, kalau misalnya kita lihat tadi slide-slide, bisa nggak ya saya seperti yang telah dipaparkan tadi, sesuai dengan Al-Quran dan hadis, menjadi orang tua yang seperti itu. Kita katakan Bu, bisa. Karena apa? Karena kalau kita bilang tidak bisa, kalau lisan kita sudah terucap, apalagi sampai bilang, aduh kayaknya ragu-ragu nggak bisa, kayaknya saya nggak bisa, itu akan termindset Ibu Bapak di otak. Itu tidak bisa, tapi kita katakan bisa. Dan paling penting adalah kita libatkan pengasuhan anak, kita libatkan pendidikan anak itu kepada yang punya kita, yang punya anak-anak itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan ikhtiar dan doa, insya Allah anak-anak kita akan menjadi generasi yang berakhlakul karimah, sehingga kita sebagai orang tua bukan hanya berinvestasi selama kita di dunia, tapi kita dengan memberikan pendidikan yang tepat pada anak, kita secara tidak langsung berinvestasi untuk kehidupan akhirat kita. Kurang lebihnya paparan yang apa namanya yang saya sampaikan cukup. Mungkin lebih detailnya kita akan langsung lebih ke diskusi saja Ibu Bapak ya. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan moderator. Baik, terima kasih banyak Ibu Ariza atas pemaparan materinya yang luar biasa inspiratif. Baik, para hadirin, selanjutnya agar ilmu pengetahuan kita tidak berhenti di sini saja, saya akan buka sesi diskusi di mana bagi ayah bunda ataupun teman-teman semua yang ingin bertanya terkait materi webinar parenting kita pada hari ini, saya persilahkan. Silahkan raise hand terlebih dahulu, sebutkan nama dan domisilinya. Silahkan. Kayaknya sibuk ya karena kan sambil pembagian rapot juga kayaknya beberapa orang tua hari ini. Tapi kayaknya udah pada ngerti nih Kak Rizky ini audiens kita hari ini. Kita hanya mereview ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah Bu. Jadi beberapa memang udah banyak yang ada di majelis Antasalam juga ya. Kita kan ada 4 majelis tuh, ada yang khusus ibu-ibu muda, ada yang khusus ibu-ibu wali kelas teman-temannya adik Rizky gitu Masya kan. Allah, ya. Ada yang memang udah seniornya di perumahan gitu kan ada gitu. Jadi Ya, ada segmentasinya alhamdulillah. masing-masing dalam